Shalom teman-teman yang Sri dan Junior Church. Haleluya teman-teman, gimana kabarnya di rumah? Aku harap kita semua baik-baik aja, amin. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita berkumpul bersama lagi di ibadah yang Sri dan Junior Church. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Yang di rumah aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat satu kali lagi kesempatannya Tuhan yang masih Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih buat hari Sabtu yang indah ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan dengan saudara kami Tuhan dan teman-teman kami. Kami tahu Tuhan di situasi yang genting ini kami nggak bisa kumpul bareng teman-teman. Kami nggak bisa loncat-loncat, kami nggak bisa nyembah bareng teman-teman. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan hadir di setiap rumah-rumah ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang jamah hati, pikiran, dan semuanya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan pada ibadah kami pada malam hari ini. Jauhkan kami dari segala yang bukan berasal daripada-Mu, ya Tuhan, bisa mengganggu ibadah-ibadah kami. Biarlah kami bisa fokuskan hati kami padamu, hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita, katakan. Oke teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk sama-sama tepuk tangan, amin. Ayo semuanya tepuk tangan di atas kepala. Karena satu-satunya Allah yang dapat kita puji, amin. Sama-sama kita nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
teman-teman, kita udah lompat-lompat, kita udah tepuk tangan buat Tuhan. Dan sekarang udah saatnya buat kita mau lebih menyembah Tuhan lebih dalam lagi pada malam hari ini, amin. Kita mau siapkan hati kita mau fokuskan pandangan kita pada Tuhan saja. Yuk teman-teman, jangan main-main waktu nyembah Tuhan. Karena Tuhan gak pernah main-main sama kita, amin. Dia satu-satunya yang layak kita cintai, dia satu-satunya yang layak kita sembah. Kita mau menari, kita mau bersuka buat Tuhan Allah kita. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Dengan apa dapat kami balas ya Tuhan? Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyenangkan hati-Mu. Biarlah puji-pujian dan sembah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Teman-teman, yuk angkat sembah kalian pada malam hari ini. Bersyukur selalu
kasih buat kita semua. Yuk teman-teman ucapkan syukur kalian buat kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami gak ada apa-apanya Tuhan kalau gak karena Engkau. Mari kita puji, mari kita sembah Tuhan Yesus pada malam hari ini. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang sering melayani Junior Church. Kami angkat pujian dan sembah kami Tuhan. Biarlah ini dapat berkehendak di hadapan-Mu Tuhan. Sementara kami akan mendengar sepenggal dari firman-Mu. Biarlah kami menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Menjaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami. Biar menerima firman ini dengan baik Tuhan. Berikan kami hati yang fokus
Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini sama-sama katakan amin. Shalom, Youngster dan juga JC. Setelah kita puji dan menyembah Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan pada kita, dan kita mau belajar dari perkataan-perkataan Tuhan, dari firman-firman-Nya itu. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam kondisi sekarang ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Kami masih dapat melalui kamera, melalui live streaming, melalui YouTube dan segala alat untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya, saudara-saudara lainnya untuk mendengarkan firman dan memuji menyembah-Mu Tuhan. Saat ini, pimpinlah kami masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami, buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu firman ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau sendiri yang pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Guys, seperti poster yang sudah kalian lihat di Instagram maupun di broadcast atau dimanapun, tema kita hari ini tentang faith, tentang iman. Judul yang Ko Frankie kasih itu adalah Have Faith, Have Mind, yang artinya ada iman, ada pikiran, ada pemikiran, ada otaknya. Banyak hal atau banyak waktu kita sebagai anaknya Tuhan, kita ada iman. Sebagai anak Tuhan, kita selalu bilang, saya percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa membantu saya, Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa menyembuhkan penyakit saya, apapun Tuhan bisa lakukan untuk saya. Tapi seringkali perbuatan maupun pembicaraan maupun pemikiran kita tidak sesuai dengan iman kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, di situ Tuhan memang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan menolong kita dalam hal apapun. Itu iman kita memang. Dan tapi, ya, banyak orang menyimpang atau melakukan hal yang simpang dengan iman itu, dengan menggunakan kata iman. Ya, hari ini kita mau belajar yang menurut Ko Frankie hal-hal yang menyimpang dari iman dan kita harus menghindari dari itu. Oke? Yang pertama, orang yang beriman tidak hanya beriman, tapi kadangkala orang have faith but innocent. Maksudnya adalah orang ini dia punya iman, tapi di dalam hatinya, di dalam pemikirannya dia terlalu polos. Kata polos sebenarnya satu kata yang sangat halus, ya, sangat halus. Bahasa kasarnya bodoh, ya, bahasa kasarnya bodoh. Kenapa Ko Frankie dengan kasarnya bilang orang yang ada iman kadangkala bodoh? Gini, kemarin ada satu kasus, ya, kemarin ada satu kasus. Ada satu orang tua, seorang ibu, ya, seorang ibu. Dia karena sekarang gini sih, sekarang kan kita lagi kondisi pandemi kayak gini, ya otomatis kita kalau ada sakit, ada apapun, pasti kita setidaknya berpikir kalau mau ke rumah sakit untuk berobat. Ya, jadi ibu ini, mama ini, ada satu anak balita. Ya, anak balita ini sekarang waktu itu lagi sakit dan dia telepon. Halo, Bu, tolong bantu doain anak saya. Bu, tolong bantuin doain anak saya karena dia lagi sakit. Tolong bantuin doa supaya dia cepat sembuh. Saya tidak berani bawa dia ke rumah sakit, katanya. Katanya, saya tidak berani bawa dia ke rumah sakit karena sekarang rumah sakit lagi gini dan itu.
Saya takut anak saya nanti dikarantina, anak saya nanti dibawa kemana karena diduga sakit apapun. Ya, dia takut. Tapi di saat itu, nah, saya lupa kasih tahu, yang angkat telepon ini adalah kebetulan pas mama saya sendiri, ya, mama saya sendiri. Kalau teman-teman tahu mama saya siapa ya, mama saya sendiri waktu itu kami lagi makan siang, jadi saya tahu kontennya, ya, dia lagi mendoakan orang ini. Tapi mama saya mengatakan satu hal, Bu, kita boleh doa, sesuai dengan iman kita tahu bahwa setelah kita doa, Tuhan akan campur tangan atas penyakit anakmu akan sembuh. Gitu. Kita tahu, kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dan menyembuhkannya. Tapi, satu hal, kita tidak boleh hanya doa. Ya, kita tidak boleh hanya doa. Jadi, itu yang saya maksud, have faith, but innocent. Orang-orang seperti itu. Jadi, kita, doa boleh doa. Memang bukan boleh, tapi harus. Doa harus doa. Tapi, tindakan kita harus dilanjutkan juga, harus dilaksanakan juga. Ya, setelah doa, dokter tetap harus pergi, obat tetap harus minum. Ya, di dalam Alkitab sering katakan kepada kita di Yakobus pasal 2, ya, di Yakobus pasal 2, coba kita lihat dulu. Saya rasa ayat ini juga sudah banyak orang yang tahu, ya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. Ya. Kita boleh punya iman, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tapi tiap hari kamu cuma duduk atau tidur di rumah, apa gunanya? Ya. Kalau kamu berdoa, Tuhan berkati saya mau beli ini, beli itu, Tuhan saya perlu ini, perlu itu, tapi kamu setiap hari hanya tidur di rumah, Tuhan mau membantumu lewat apa? Ya, anak muda harus ingat, jangan terlalu banyak alasan. Ya, jangan terlalu banyak alasan. Iman kadangkala bisa dijadikan alasan buat kita. Ya. Alasan untuk bermalas-malasan, alasan untuk tidak bekerja, alasan untuk tidak belajar, banyak hal. Ya, contohnya buat anak-anak JC yang sekarang lagi JC dan youngster lagi kuliah, JC yang sekarang lagi SMP atau SMA. Sekarang kamu berdoa, Tuhan berkati saya, berikan hikmat kepada saya supaya ujian kali ini saya bisa dapat nilai yang tinggi. Oke, dan setelah doa, dan saya percaya Tuhan akan berkati saya akan jadi pintar, saya bisa kerjain semua soal. Tapi setelah doa kamu langsung tidur, tanpa belajar, tanpa melakukan apapun, besoknya kamu mau ngerjain soal ujian pakai apa? Waktu ujian kamu mau kerjain soal ujian pakai apa? Mau tulis ayat di situ? Ujian matematika tulis ayat firman Tuhan di situ? Atau ujian bahasa Indonesia kamu tulis doamu di situ? Apa menurutmu gurumu atau dosenmu akan kasihan dengan kamu karena kamu tulis doanya sampai begitu terharunya terus kasih nilai yang tinggi? Tidak. Ya. Jadi tidak mungkin kita hanya berdoa tanpa melakukan apa-apa. Ya, teman-teman, ingat itu. So, have faith, tapi jangan jadi orang yang bodoh, jangan jadi orang yang innocent. Ya, tidak boleh. Kita boleh beriman, kita boleh doa atas iman kita boleh percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan apapun, tapi kita sendiri juga harus melakukan sesuatu. Ya. Ko Frank sangat bersyukur selama hampir 6 tahun
dapat satu pekerjaan yang sangat bagus. Ya, mungkin beberapa teman tahu ya, Ko Frank pernah kerja di bank. Ya, waktu kerja di bank itu benar-benar adalah satu anugerah dari Tuhan, satu berkat doa dari orang tua dan saya sendiri. Ya, itu benar anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena Ko Frank sendiri lulusan sarjana komputer, tidak ada hubungan sama sekali dengan keuangan. Ya, yang namanya dengan keuangan itu sama sekali tidak ngerti. Yang namanya angka, yang namanya rumus-rumus keuangan sama sekali tidak ngerti. Ya, tapi waktu itu bisa diterima sebagai bagian kredit, ya, sebagai bagian kredit di bank. Ya, itu benar-benar sesuatu yang tidak mudah dan tidak benar-benar sesuatu yang ajaib, gitu. Ya, sesuatu yang ajaib. Nah, di masa hampir 6 tahun ini, yang Ko Franky belajar dari, yang saya sendiri belajar dari proses selama kerja di bank ini, tidak hanya tentang pekerjaan, tidak hanya tentang pendapatan saya di situ, tidak hanya tentang pertemanan atau hubungan dengan customer, tidak. Tapi yang paling penting adalah di saat masa sepanjang itu di bank itu, saya belajar hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena saat itu saya sangat bersyukur atasan saya sendiri adalah satu orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Bagian kami, ya, saya dan atasan dan beberapa teman kami adalah tim marketing. Ya, bagi teman-teman anak-anak youngster yang kerja sebagai marketing, mungkin tahu ya betapa beratnya sebagai seorang marketing. Ya. Waktu itu selama masa 2014 sampai dengan sebelum saya resign, itu bisa dikategorikan sebagai masa-masa sulitnya dunia bank. Ya, karena ekonomi lagi menurun, banyak nasabah yang tidak bisa bayar cicilannya, pokoknya banyak masalah yang menumpuk, Dan tapi kami sebagai marketing tetap harus cari customer baru, Ya. Tapi gimana? Kondisi sekarang lagi susah. Gimana kami mau cari customer? Dari mana kami cari customer? Tapi saya sangat bersyukur di saat itu atasan saya sering mengatakan kepada kita, "It's okay, Frank. It's okay, Frank. Just do our job. Just do our best. The rest yang selanjutnya serahkan pada Tuhan kita." Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Tuhan selalu di sisi kita. Jadi di situ saya belajar, jika Tuhan sudah taruh saya di posisi itu, maka Tuhan sendiri akan bekerja. Tuhan sendiri akan campur tangan di situ. Ya. Tapi saya tidak boleh tidak bekerja juga. Saya tidak mungkin hanya sebagai seorang marketing yang setiap hari duduk di situ. Ya, saya tidak boleh hanya sebagai marketing hanya tinggal doa tanpa melakukan apa-apa. Saya tetap harus approach nasabah saya tetap harus datangin, saya tetap harus follow up, saya tetap harus bikin proposal dan lainnya. Ya. Dan satu hal yang sangat bersyukur, yaitu Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kerja keras anak-anaknya. Saya, atasan saya, senior saya, ya, yang di dalam sesama pekerjaan marketing ini, kami semuanya anak-anak Tuhan di situ, satu tim anak-anak Tuhan. Kami selalu berdoa, kami selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya Tuhan memang tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah mengecewakan kami. Kami selalu bisa melakukan target itu. Bisa mencapai target itu. Ya. Jadi teman-teman, dari kisahnya Ko Frank ini dan kisah anak yang sakit tadi, Ko Frank mau kasih tahu adalah jadi anak Tuhan, jadi orang yang beriman, tidak hanya mengandalkan doa kita, tidak hanya mengandalkan iman kita, ya. Percaya, tetap harus percaya, tidak boleh menyimpang, ya. Percaya kepada satu Tuhan, ya, satu Tuhan, benar, satu Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, hanya satu Tuhan, ya. Percaya, tetap harus percaya. Tapi yang paling penting, ya, selain percaya, kita tetap harus action, ya. Kita tetap harus action. Mungkin beberapa anak youngster, ya, pernah sharing dengan Ko Frank. Ko Frank sering bilang,
kamu tuh punya potensi, kamu tuh punya bakat, kamu tuh punya banyak hal yang bisa kamu lakukan melalui bakatnya kamu, melalui talentanya kamu, melalui kemampuannya kamu bisa melakukan banyak hal. Tapi satu hal yang kurang dari dirimu, kamu malas. Kamu setiap hari doa. Tuhan berkati saya mau seperti dia, saya mau seperti dia. Tapi doa hanya tinggal doa. Kamu gak ada action. Mau dari mana? Berkat Tuhan mau buat kamu? Jadi kita harus gerak. Kita harus bergerak. Kau Frank tahu, mungkin sebagian besar anak muda, ya, terutama anak-anak youngster, JC mungkin ada juga, suka yang namanya buku-buku motivasi dari orang-orang pintar, dari orang-orang yang sudah sukses. Ya, 5 kiat sukses anak muda sebelum umur 25 tahun. Judul bukunya seperti itu. Atau 3 jalan yang harus ditempuh untuk menjadi sukses sebelum umur 30 tahun. Atau bahkan sebelum umur 20 tahun. Ya, banyak buku-buku seperti itu. Tapi Ko Frank mau ingetin, buku-buku seperti ini bagus memang. Dia membuat kita lebih semangat. Dia menyemangati kita. Dia membuka wawasan kita bahwa oh ternyata ada jalan seperti ini yang bisa ditempuh, oh ternyata ada cara seperti ini yang bisa dilakukan. Tapi ingat satu hal, ya, teman-teman ingat satu hal. Dalam buku-buku motivasi, ya, atau pokoknya apapun itu, ya, yang tentang motivasi, itu adalah hal yang dilakukan oleh si motivator. Jalan yang dijalani oleh si motivator, ya. Jadi gini, maksud Ko Frank adalah berkat setiap orang beda. Cara Tuhan berkatin setiap orang beda, ya. Even dia anak Tuhan, kita tidak bisa mengatakan, oke, Tuhan, saya mau seperti dia, tolong berkati saya sama seperti Tuhan berkatin dia, ya. Tidak bisa, ya. Tidak bisa fully harus sama dengan orang itu. Tuhan punya caranya sendiri, Tuhan punya waktunya sendiri untuk kita. Ya. Tuhan punya waktunya sendiri. Harus ingat, iman kita yang penting tetap kepada Tuhan. Waktunya Tuhan kapan? Terserah pada Tuhan. Tuhan mau memakai cara apa? Terserah pada Tuhan. Ya, terserah pada Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah angkat tangan kita, serahkan semuanya pada Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Anak muda, kita sebagai anak muda harus beriman, tapi jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Ya, beriman jangan sampai jadi orang yang bodoh. Yang kedua, ada orang, ya, ada orang kayak gini paling nyebelin ini. Orang kayak gini paling nyebelin. Ada iman, ya, ada iman, have faith, ya, have faith, tapi arrogant, ya. Ada iman tapi sifatnya arogan, ya. Arogan seperti apa yang dimaksud sama Ko Frank? Sombong, merasa paling menguasai firman Tuhan, merasa paling mengerti firman Tuhan. Pokoknya ini kata firman Tuhan, iman harus seperti ini, saya harus seperti ini. Ya. Banyak orang seperti itu. Akhir-akhir ini, ya, paling gampang lihat akhir-akhir ini, ya, dalam waktu dekat inilah, ya. Kita tahu seluruh dunia sekarang lagi kondisi yang sangat mengecam, ya, kondisi yang sangat membuat orang resah. Tapi masih ada orang yang atas namakan iman, yang atas namakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Contohnya, ada yang masih berkeliaran kemana-mana, ya, padahal kondisi sekarang udah lagi mencekam banget, ya. Gampang banget orang tertular dari penyakit itu, ya. Tapi masih dengan arogannya, nggak apa-apa, saya ada Tuhan, Tuhan melindungi saya, Tuhan pasti protek saya dari apapun, Tuhan ada ada satu tameng buat saya untuk menangkal semua virus-virus itu. Saya beriman, saya berdoa, ya. Saya sudah berdoa, Tuhan pasti tangkal semua virus-virus itu dariku. Tuhan pasti tengking, pasti usir semua virus-virus itu dari itu. Saya tidak perlu apapun, saya pasti aman. Banyak orang mengatakan hal seperti itu. Tapi guys, sebagai anak muda, Ko Franky mau ingetin, 2-3 bulan tidak berkumpul sama teman tidak masalah kok. Atau jangan terlalu lama lah. Salah. Jangan terlalu lama.
1 bulan tidak berkumpul sama teman, tidak masalah. Ya, kita masih bisa video call, kita masih bisa chatting, kita masih bisa melalui live streaming, melalui video kita bisa ketemu. Ya, kita bisa dengar firman Tuhan, kita tetap bisa puji dan menyembah Tuhan bersama-sama melalui online. Tidak masalah. Tidak selalu harus ketemu face to face. Ya, tahan aja 1 bulan. Ya. Kita sebagai anak muda, ya. Mari, Kofreng ajak sebagai anak muda Menhop, kita coba ikuti perintah dari pemerintah kita, disuruh tinggal stay aja di rumah, berapa lama kita stay. Disuruh pakai masker, kita pakai masker. Ya memang sih gak mungkin kita sama sekali gak keluar rumah juga, pasti ada saatnya kita perlu beli kebutuhan rumah, kebutuhan sesuatu, kita perlu keluar rumah. Tapi ingat, kalau keluar rumah, ya pakai masker. Ya, pakai masker. Ya, Kofreng sekarang nggak bisa pakai masker ya. Sekarang lagi syuting nggak mungkin pakai masker. Tapi lokasi syuting kami nggak banyak orang, jadi aman. Ya, kami aman, nggak masalah. Ya, nah, jadi gini, kita jangan jadi orang yang arogan. Ya, jangan jadi orang yang arogan. Mungkin gini. Ada orang yang bisa berkata, Mazmur 91 kan udah ngomong, ya. Mazmur 91 kan udah bilang, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Jadi maksudnya, ada orang yang mengartikan, walau 1000 orang meninggal di sisimu, 10.000 orang meninggal di sisi kananku, saya tetap aman berdiri di tengah-tengah. Jangan seperti itu mengartikan firman Tuhan. Tuhan memberitahu kita bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam kondisi apapun. Tapi kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita mencobai Tuhan. Ya. Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Itu sesuatu hal yang fatal. Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan Tuhan. Ya. Mungkin ada yang bilang lagi, kan Tuhan di dalam Alkitab di Maleakhi ada bilang satu kata, ujilah aku. Ya. Saya sekarang menguji Tuhan ini. Saya mau menguji Tuhan, apa Tuhan benar-benar bisa lindungin saya dari virus? Apakah Tuhan benar-benar kalau saya keluar rumah tanpa ada perlindungan apapun, Tuhan bisa melindungi saya? Saya sekarang mau menguji Tuhan ini. Tapi Kofreng mau kasih tahu, yang kamu lakukan kalau kamu melakukan hal seperti itu, yang kamu lakukan bukan sedang menguji Tuhan, tapi kamu sedang mencobai Tuhan. Ya, kamu sedang mencobai Tuhan. Mungkin sekarang ada beberapa yang bingung, ya. Tapi Kofreng tahu kata-kata coba dan juga uji ini satu kata yang sudah sering muncul di dalam khotbah, sering muncul di dalam Alkitab. Banyak orang yang melakukan penelitian juga. Perbedaan coba dan uji apa sih? Ya, apa sih perbedaan uji dan coba di dalam Alkitab ini? Kita lihat. Ya, pertama-tama kita lihat di Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ingat ayat ini dulu ya, ingat ya. Terus kita buka lagi Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sampai di sini mungkin beberapa teman-teman ada yang bingung, loh kok Kofreng, dua-duanya sama kok. Dua-duanya katanya pencobaan, tidak ada perbedaan antara yang Kofreng bilang itu ujian atau ujian atau pencobaan. Teman-teman lihat konteks kedua ini, ya. Teman-teman lihat konteks kedua ini. Di dalam Matius tadi, kondisi Tuhan mengatakan firman itu, ya, kondisi Tuhan mengatakan firman itu adalah ketika Tuhan mau pergi berdoa dan para murid disuruh berjaga-jaga. Tapi para murid-murid itu melakukan apa? Mereka tidak berjaga-jaga, malah mereka mengikuti keinginan daging mereka dan mereka tidur. Ya, di situ perbedaannya dengan Yakobus adalah Yakobus di sini berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, jadi dua kondisi ini berbedanya adalah di Matius, ya, kata coba di situ adalah sesuatu yang negatif. Di Yakobus di situ
Kata coba di sini adalah sesuatu yang positif, ya. Mungkin teman-teman masih bingung nih antara coba dan uji. Lebih jelas kita lihat di ayat Alkitab bukan ayat Alkitab tapi Alkitab NIV bahasa Inggris, ya, New International Version, ya, Alkitab New International Version. Di situ dengan jelas mengatakan di Matius kata pencobaan yang dipakai adalah temptation, ya. Di Matius kata yang dipakai adalah temptation. Di Yakobus kata pencobaan itu yang dipakai adalah ujian, ya. Kata ujian yang dipakai adalah trials, ya. Di situ perbedaannya. Jadi ingat teman-teman, kita boleh menguji Tuhan seperti yang dikatakan di Maleakhi, tapi kita jangan sampai mencobai Tuhan. Jangan sampai mencobai Tuhan. Itu hal yang tidak baik, itu hal yang menyedihkan Tuhan, itu hal yang dibenci sama Tuhan. Ya. Jangan sampai kita arogan, jangan sampai kita merasa diri kita paling hebat. Saya mengerti tentang firman, saya mengerti tentang hal ini, saya mencobai Tuhan. Mungkin pandemi ini akan masih berlangsung berapa puluh hari lagi, ya, berapa puluh hari lagi. Kita berharap pasti jangan terlalu lama, ya. Harapan kita pasti jangan terlalu lama. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Rencana Tuhan kita juga tidak tahu. Yang bisa kita lakukan, kita doa. Yang bisa kita lakukan, kita berdoa supaya pandemi ini cepat dilewatin, ya. Pandemi ini cepat dilewatin. Tapi kita harus melakukan apa? Kita juga harus mendukung kebijakan pemerintah, ya. Guys, gini. Sekarang coba kita berpikir agak jauh, ya. Kita berpikir agak jauh sedikit, ya. Agak jauh, beberapa bulan ke depan gitu deh. Beberapa bulan ke depan. Sekarang lagi pandemi begini, banyak toko yang tidak bisa buka, ada teman-teman yang kerja di pabrik gak bisa kerja, ada teman-teman yang ada usaha tidak bisa buka usaha, ada teman-teman yang tidak dapat kerja, nggak ada kerjaan. Efeknya apa? Kalau tidak kerja berarti kita tidak ada gaji, ya, kita tidak ada gaji. Terus setelah itu apa? Tidak ada gaji berarti tidak ada uang untuk beli makanan, ya. Ketika kamu sudah tidak ada semuanya, ya kamu salahkan siapa? Kamu salahkan dunia ini, kamu salahkan Tuhan. Akhirnya iman kamu sendiri juga yang rusak. Iman kamu sendiri juga yang jatuh. Ya. Jadi sekarang mari kita ikuti kebijakan pemerintah. Ya. Tuhan sudah mengirim, ya. Tuhan bantu kita kok. Selama pandemi ini terjadi, Tuhan bantu kita. Bantu kita melalui apa? Tuhan mengirim pemerintah kita untuk memberitahu pencegahan dengan cara apa. Tuhan mengirim banyak dermawan-dermawan untuk donasi banyak barang, termasuk masker, termasuk apapun. Dan yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan, kita mendukung, ya, kita mencegah. Jangan sampai ketika pemerintah sudah melakukan pencegahan, sudah melakukan edukasi, tapi ketika kamu down, ketika kamu lagi kekurangan, kamu salah semua orang. Kamu salahkan pemerintah, kamu salahkan Tuhan, kamu salahkan gereja tidak membantu kamu. Ya, anak muda, ingat, hati-hati dengan aroganmu. Setiap orang punya sifat itu. Ya, setiap orang punya sifat itu. Ko Franky juga ada sifat arogan itu. Tapi puji Tuhan, setelah berarti berapa tahun ya? 2007, hampir 14 tahun hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ko Frank terlatih. Arogan itu dihapus. Belum hapus. Arogan itu pelan-pelan reda, pelan-pelan hilang. Ya, nggak sampai meledak seperti dulu, ya. Kesombongan diri, apapun itu pelan-pelan diasah sama Tuhan, ya. Asal kita mau, ya. Asal kita mendengarkan firman Tuhan, asal kita mengikutinya, ya.
So, kita ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Jangan jadi orang yang punya iman, tapi apa? Punya iman, tapi innocent. Ya, jangan jadi orang yang punya iman, tapi bodoh, tidak bisa mikir. Yang kedua, jangan jadi orang yang beriman, tapi arogan di hadapan Tuhan. Ya, iman harus dipelihara, iman harus dijaga. Yang ketiga, ya, ini yang harus kita jadi. Ya, have faith, have mind. Ya, actually sebenarnya seharusnya have faith, have wisdom. Ya, seharusnya have wisdom. Tapi karena faith itu cuma satu pronounce gitu ya, satu pronounce, jadi ya sudahlah, Kofreng mikir oke, biar lebih keren, lebih bagus, waktu bacanya ya udah have faith, have mind gitu ya. Tapi yang penting bahasa Indonesia kita semua tahu harus ada iman dan juga ada pemikiran, ada otaknya di sini. Kita semua harus ada otaknya di sini. Otaknya harus jalan, logikanya harus jalan. Di dalam Tuhan, ya di dalam Tuhan kita perlu radikal, kita perlu mengikuti Tuhan. Satu jalur tanpa belok ke kiri dan belok ke kanan. Tapi ingat, logika kita harus jalan. Ya, logika kita harus jalan. Jangan hanya, oke, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kita dengan polosnya melakukan hal yang membuat orang mengira bahwa kita ini, oh my God, orang ini terlalu fanatik, ya, itu katanya, terlalu fanatik. Jangan membuat orang mengira kita fanatik, ya. Kofreng pernah sharing dengan beberapa teman, yang, kita bilang dia antara kepercayaan yang lain, atau dia sama sekali tidak mempercaya ada yang namanya Tuhan di dunia ini. Ya, ada teman seperti itu. Kofreng ada teman seperti itu. Satu hal yang membuat Kofreng sedih adalah dia bilang gini, saya tuh sebenarnya dari dulu mau ke gereja. Ya, dia bilang, saya tidak masalah kok ke gereja. Awal-awalnya orang invite saya waktu Paskah, waktu Natal, pokoknya hari-hari besarnya gereja. Saya pergi kok. Saya tidak pernah menolak, malah saya senang. Saya senang kok ke gereja, kalian nyanyi-nyanyi. Ya, saya tahu itu namanya pujian dan penyembahan kan. Saya tahu. Memang saya bukan Kristen, tapi saya tahu dan saya sangat enjoy kok. Saya sangat enjoy dengan pujian dan penyembahannya gereja. Saya juga kadang dengar pidato. Ya, katanya ya ceramah. Ya, saya kadang dengar ceramahnya dari pendeta, saya seneng kok, karena itu benar-benar sesuai dengan kehidupan saya, yang saya alamin katanya. Jadi, katanya, itu memang sesuai yang saya alamin, yang saya dengar dari pendeta itu, ceramahnya memang yang saya alamin. Tapi, tahu kenapa sampai saat ini, Kofreng susah menginjili dia, susah ngajak dia ke gereja jadinya, sampai sekarang mau ngomong tentang gereja, jadi susah. Kenapa? Ya sebenarnya itu salahnya Kofreng juga sih. Meninggalkan beberapa waktu yang sangat panjang, tidak pernah follow up dia. Dan akhirnya ternyata dia selama masa itu ada di follow up oleh orang lain dari gereja lain. Ya. Tapi sayangnya adalah orang ini saking radikalnya dia tidak memakai logikanya dia dalam dia kesaksian, dalam dia penginjilan, dalam dia ngomong tentang Tuhan. Ya. Jadi gini maksudnya Kofreng, bagi orang yang belum percaya, belum benar-benar terima Tuhan Yesus, kita tidak bisa hanya selalu ngomong, pokoknya yang kamu lakukan salah, pokoknya yang kamu percaya itu salah, pokoknya yang kamu selama ini lakukan ini salah. Tidak. Oh, gue kira kenapa? Ya. Kita tidak boleh ulang. Kita tidak boleh hanya selalu mengatakan, pokoknya Tuhan Yesus paling benar, iman saya paling benar, dan kamu salah. Ya. Karena kenapa? Bagi orang yang seperti ini, bagi orang yang belum benar-benar terima Tuhan Yesus, yang awalnya sebenarnya hatinya terbuka, tapi melihat radikal yang kita sebut, ya, kita sendiri sebut radikal, ya, kita sendiri sebut ya.
mereka jadi takut, mereka jadi negatif terhadap orang Kristen. Ya, mereka jadi negatif terhadap orang Kristen. Jadi guys, ingat satu hal, ya, ingat satu hal. Have faith, have mind. Ya, have faith, have mind. Ada imanmu, ada logikamu, ada otakmu, ada hikmatmu. Ya, Tuhan sudah berikan kepada kita hikmat, ya, untuk berpikir. Ya, kayak seperti yang tadi Ko Frank bilang, Tuhan mengirimkan orang untuk membantu kita, Tuhan mengirimkan manusia untuk mengingatkan kita, Tuhan mengirimkan banyak sumber untuk membantu kita. Tapi kadangkala, ya, kadangkala kita sendiri yang terlalu bodoh, kita sendiri yang terlalu polos, kita sendiri yang terlalu arogan, ya, kita sendiri yang tidak bisa berpikir, dan akhirnya melewati apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, so, ya, gini, kita lihat di Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, jadi Tuhan sudah memberi kita, ya, hikmat. Ya, Tuhan sudah kasih kita kepintaran untuk berpikir. Kita jangan sampai jadi orang yang bodoh. Jangan sampai melewati apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jangan biarkan iman, ya, jangan biarkan iman menjadi sebuah alasan, menjadi kata alasan di dalam hidup kita. Ya, alasan itu apa? Alasan untuk bermalas-malasan, alasan untuk tidak bekerja, alasan untuk tidak belajar. Ya, karena apa? Dengan gampangnya kita bilang, saya percaya Tuhan pasti bantu saya karena saya sudah berdoa. Habis itu, oke, gua tidur. No, nggak bisa kayak gitu. Ya, tidak bisa kayak gitu. Jadi ingat, ada iman, ada otak. Ada iman, harus bisa berpikir. Ya, dan ada iman harus radikal. Ya, satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita sampai di sini. Ko Frank berharap, ya, Ko Frank berharap teman-teman semua punya iman, tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Tapi ingat, perbuatannya, pikirannya jangan sampai stop. Ya, jangan sampai iman dijadikan alasan di dalam hidup kita untuk bermalas-malasan atau untuk tidak melakukan apapun. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah mengajari kami banyak hal selama hidup kami ini, Tuhan. Dan kami tahu bahwa firman-Mu tidak pernah habis kami pelajari. Ya, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus memimpin kami, Engkau terus mengajari kami, Engkau terus membawa kami untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam firman-Mu, Tuhan. Engkau buat kami mengerti, Engkau buat kami lebih dekat lagi kepada Engkau, Tuhan. Dan kami mau jadi orang yang beriman, jadi orang tapi radikal dan beriman di jalan yang benar. Kami tidak mau menjadi orang yang malah menjadi batu sandungan bagi orang yang mau kami injili, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau sendiri yang pegang erat iman kami. Engkau sendiri yang selalu tangkap kami dengan erat, Tuhan. Engkau sendiri yang selalu ikat kami bersama dengan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.